Saudari-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada Bapa di surga atas kesempatan untuk berjumpa kembali melalui doa dan renungan di ibadah keluarga saat ini. Hari Rabu 25 Agustus 2021 di minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan sabda Allah. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Kami berlindung hanya kepada Engkau ya Bapa, atas cinta-Mu yang selalu merengkuh dan mendekap kami di hari-hari kehidupan kami, sehingga cinta dan penyertaan jualah yang kami alami, yaitu cinta dan penyertaan Bapa saja. Kami akan kembali hendak merenungkan sabda-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga melalui pengurapannya kami dikuatkan untuk melakukan firman ini, sembari mengerti atas kehendak-Mu melalui perenungannya. Kasih sayang Tuhan Yesus meneguhkan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku sabda dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bersabdalah kami mendengarkannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, ibu bapa, anak-anak kaum muda yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab hari ini dikutip dari Mazmur, pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13 demikian. Mazmur 91, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudari-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 91 ini merupakan mazmur yang didaraskan sembari para pendaras atau pemazmur yang mendoakan atau menaikkan lantunan nyanyian pendarasan mazmur ini mengingat tentang keberadaan bait suci, kenisah sebagai tempat perlindungan. Jadi ketika kenisa atau bait suci mereka memandangnya sebagai representasi kehadiran Allah, maka wujud fisik dari bait suci itu juga sekaligus menjadi tempat untuk berlindung, untuk mereka hadir dan berada dalam pengayomannya. Bait suci yang kita ingat dibangun oleh Salomo dengan persiapan oleh Daud ayahandanya, menghabiskan anggaran 4.000 ton emas dan 40.000 ton perak itu
Lalu kemudian dalam kurun lebih hampir 13 tahun proses pembangunannya berlangsung, dan kehadiran gedung fisik Kenisa dan Bait Suci itu dalam pikir, dalam hati, dalam keberadaan mereka sebagai umat dipandang sebagai tempat di mana mereka pantas mencari perlindungan dan tempat untuk berlindung, Bait Suci itu. Namun kita tahu bahwa dalam sejarah ketika Babilonia masuk 18 Juli 586 sebelum Masehi, lalu di tanggal 17 Agustus 586 sebelum Masehi porak-poranda dan hancur Bait Suci Salomo itu, makanya terjadi semacam perubahan pemahaman yang di dalamnya bahwa Bait Suci yang secara fisik hadir dengan kini hanyalah sekedar reruntuhan itu, selalu dipandang sebagai tempat yang bagi umat Israel sebagai pusat dan jantung yang memungkinkan mereka tetap bereksistensi. Jadi sekalipun sudah menjadi reruntuhan, bahwa hakikat keberadaan Bait Suci selalu dipandang sebagai representasi dari kehadiran Allah. Upaya untuk memasung Allah di tempat itu perlahan namun pasti kemudian berubah dengan pemahaman bahwa Allah tidak lagi terpasung di satu tempat saja, tapi ia hadir mengatasi segala ciptaan, dan kehadirannya sejatinya adalah satu-satunya tempat perlindungan, dan tidak hanya sekedar bait direpresentasikan oleh Bait Suci yang kini menjadi porak-poranda itu. Kalau seandainya kita misalnya membaca Mazmur 42 ayatnya yang kelima, paling tidak ada refleksi dari umat Israel terhadap eksistensi atau keberadaan Bait Suci ini yang sudah porak-poranda. Mereka seakan-akan mau menghidupkan kenangan atau anamnesis terhadap Bait Suci itu, lalu berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kondisi itu tidak lagi terjadi setelah mereka berada dalam pembuangan di Babilonia dan terhitung sebagai kaum migran yang terserak keluar dari Yerusalem. Proses ketika mereka mengingat, menganamnesis terhadap keberadaan Bait Suci yang pernah hadir dan kemudian sekarang tinggal puing-puing itu, sejatinya tetap memberikan kepada mereka gagasan bahwa Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan, sekalipun tidak lagi bisa direpresentasikan dengan kehadiran Bait Suci secara fisik. Dan perubahan itulah yang selalu memungkinkan umat ini akan tetap punya kekuatan untuk menjadikan Bait Suci yang reruntuhan itu sebagai bagian dari kiblat, bahwa mereka dimanapun berada akan fokus, akan tertuju hanya kepada Allah, yang di dalamnya dipakailah kiblat Bait Suci itu. Jadi sekalipun secara fisik sudah tidak lagi terlihat bangunan itu, tapi keberadaan bahwa pernah ada Bait Suci itu dijadikan sebagai kiblat bagi orang-orang Yahudi, umat Israel, umat Allah yang tercerabut, terdiaspora, sudah meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Yehuda. Sehingga dimanapun mereka berada, apa yang dilakukan semacam ada virtual worship ketika kiblatnya tetap di mana Bait Suci itu pernah berdiri, yang kemudian di dalam imajinasi mereka sekaligus mau memandang tentang kehadiran Allah yang tidak lagi terpasung dalam fisik Bait Suci itu, tetapi Allah yang kemudian hadir, dan kini mereka menjadikan kehadiran Allah yang mengatasi tempat itu dengan melihat bahwa pernah ada Allah yang hadir di Bait Suci, yang kini hadir berada-ada dalam beragam kehendaknya dengan setiap peristiwa dan pengalaman yang umat Israel menghayatinya setiap waktu, sekalipun secara lokal mereka tidak berada di Yerusalem. Menjadikan Bait Suci sebagai kiblat
riwayat tentang keberadaan bait itu sebagai tempat yang di dalamnya virtual worship itu dilakukan, sekaligus meneguhkan mereka sebagai umat bahwa Allah yang tidak lagi terpasung di bait suci itu kini hadir sebagai kiblat sejati mereka, sebagai tumpuan tujuan di mana mereka bisa berlindung. Pada masanya mereka bisa hadir di bait itu secara fisik dengan tembok berkubu itu. Namun ketika kehancurannya dan mereka terdiaspora dimanapun mereka berada, kini apa yang menjadi tujuan dari iman mereka hanyalah Allah sebagai kiblat yang sejati. Virtual worship itu sekalipun mereka lakukan dan mereka tertuju kepada lokasi di mana pernah berdiri bait suci, tapi di dalam iman mengimani tentang kehadiran Allah yang berada-ada bersama-sama dan dengan mereka dimanapun berada. Dan Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Dalam ekspresi nyanyian tadi, baik terhadap beragam macam penyakit, baik terhadap beragam macam situasi dan kondisi yang kemudian di dalamnya membuat mereka terjerembab, membuat mereka tertekan dan membuat mereka takut, beragam macam kondisi yang kemudian di dalamnya mereka terancam, mereka teraniaya, mereka selalu melihat kehadiran Allah yang selalu hadir, sekalipun tidak lagi dalam sebuah bentuk bangunan fisik, tapi Allah sebagai kiblat sejati yang kemudian kehadirannya hadir bagi mereka dimanapun berada, meskipun secara fisik mereka tidak lagi berada di bait suci itu. Virtual worship, di mana riwayat kiblat umat Allah pernah menjadikan bait suci di Yerusalem sebagai tempat tujuan mereka hadir dan berlindung, kini beralih semata-mata kepada perlindungan Allah yang sejati. Dan bagi mereka itu adalah keajaiban, di mana Allah tidak lagi terpasung di satu titik atau di satu tempat. Iman mereka kini tertuju hanya kepada Allah sebagai kiblat yang sejati itu. Dan perlindungan yang sejati itu memungkinkan mereka dimanapun berada akan selalu percaya bahwa Allah dengan kuasanya, bahkan termasuk di dalamnya utusan-utusannya, para malaknya, yang kini akan selalu menjaga Israel dimanapun jalan kehidupan yang mereka titi, dan yang akan selalu melindungi, memproteksi mereka dalam beragam macam tantangan, ancaman, dan bahaya sekalipun. Allah tempat perlindungan itulah yang kemudian kini menjadi pusat penyembahan, pusat pujian, kiblat yang sejati di dalam kehidupan mereka sebagai umat. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka mengalami keajaiban atas penyertaan dan intervensi serta campur tangan Allah saja. Ada kutipan yang dikatakan oleh Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan bahwa ada dua cara untuk menjalani kehidupan. Yang pertama, berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang ajaib dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, berpikir bahwa segala sesuatu adalah ajaib. Demikian butir refleksi dari Albert Einstein. Dan menarik bagi setiap umat Yahudi, mereka akan selalu berpikir bahwa segala sesuatu adalah ajaib. Itu sejalan dengan ketika mereka pada awalnya merasa bahwa kehadiran bait suci itu dan kemudian memasung Allah dalam kondisi terpasung dalam satu titik lokasi di Yerusalem, kini tidak lagi di sana. Allah dalam kehadiran dan keajaibannya hadir dalam beragam macam realitas kehidupan, dan kehendaknya pun bisa ditemukan dalam beragam macam realitas kehidupan dimanapun umat itu berada. Sekalipun secara kiblat mereka menjadikan virtual worship itu dengan tertuju kepada titik pusat di Yerusalem, dan mereka berada dalam beragam macam tempat di aneka ragam macam lokasi di seantero penjuru bumi ini. Tapi kiblat yang sejati kini tertuju hanya kepada Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Karenanya mereka kan selalu berpikir bahwa segala sesuatu adalah keajaiban. Allah yang tidak lagi terpasung keberadaannya di satu titik di Yerusalem, tapi bahwa Allah hadir bersama-sama dalam realitas kehidupan yang mereka jalani hari lepas hari. Spiritualitas itu jugalah yang kita alami di hari-hari ini. Kita berada dalam kondisi bahwa pernah berkumpul, dan gereja secara fisik biasanya juga menjadi tempat acuan untuk menjadi tempat mengungsi.
Di mana-mana tempat ketika dalam kondisi terjadi bencana alam, tak jarang gereja atau tempat ibadah selalu dipandang sebagai tempat yang aman untuk mengungsi, untuk mencari suaka dan tempat perlindungan. Tapi bahwa kondisi di akhir-akhir ini kerap membawa kita kepada sebuah refleksi bahwa kiblat kita yang sejati bukan hanya kepada sebuah bangunan fisik di mana kita pernah bersekutu dan bernaung di dalam dan melalui oleh bersama-sama dengan gereja secara fisik, tapi kini kiblat sejati kita adalah Yesus Kristus sang kepala gereja yang hadir bahkan dalam eklesia domestika di rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga kita. Untuk kemudian memahami tentang kehadiran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Nya yang menjadi tempat perlindungan kita yang sejati dari beragam macam ancaman, bahaya yang mengancam. Dan kiranya kekuatan pesiarahan dari umat Israel yang mendaraskan Mazmur 91 ini dalam persiarahan mereka dan langkah kaki di seantero penjuru muka bumi ini adalah hati mereka yang akan tetap tertuju kepada Allah dalam kiblat mereka di mana Allah hadir dalam kehidupan hari lepas hari dengan turut merasakan, turut mengalami, turut mendampingi, turut menguatkan, turut melindungi atas setiap peristiwa dan pengalaman hidup umat. Demikian juga adalah Allah yang akan senantiasa menyertai akan perjalanan kehidupan kita, sehingga yang kita alami adalah seperti refleksi di hari Minggu yang lalu, akan tetap terus mengingat, tidak melupakan segala kebaikan Tuhan itu. Kita akan selalu berpikir bahwa segala sesuatu adalah ajaib, semata-mata Allah yang selalu hadir juga dalam ragam realitas kehidupan kita di sini dan kini tentunya. Tuhan kiranya menguatkan kita semua untuk menjalani pesiarahan kita dalam beragam macam peristiwa dan pengalaman hidup. Kiranya di tengah-tengah kita memaknai akan kondisi kita saat ini untuk memaknai liturgi di hari-hari kehidupan kita dan kita akrab dengan virtual worship yang kita lakukan. Moga adalah Allah yang akan tetap menjadi kiblat kita, satu-satunya tujuan yang di dalamnya segala pujian penyembahan kita naikkan Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus yang kemudian di dalamnya kita aman terlindungi. Mari kita bersyarah menjalani kembali perjalanan kita. Jadikanlah hidup dengan kiblat di mana Allah Tritunggal sendiri menjadi tujuan kita. Di dalamnya perlindungannya kita peroleh dan kekuatannya kita dapati untuk tetap tegar melangkah dan memaknai hari-hari kita di sini dan kini dan di esok. Tuhan meneguhkan kita untuk bersyarah dengan hati tertuju hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami belajar dari kehidupan umat Israel, pengakuan dalam madah Mazmur, bahwa mereka pernah berada dan berlindung di tengah-tengah kenisah bait suci yang tak abadi. Dia bangunan fisik dan rapuh oleh zaman, tetapi kiblat sejati adalah Engkau sendiri yang tidak terpasung di satu tempat, yang kemudian di dalamnya menjadi tujuan sesembahan dan liturgi maupun seremonial keagamaan, dengan kemudian orang harus mengacu menuju kepada satu titik itu dan titik kumpul karena Engkau di sana. Engkau Allah yang tidak lagi terpasung dalam lokasi bait suci, tapi Allah yang kemudian kini menjadi kiblat yang sejati, di mana kami berada, kami hanya akan tetap tertuju kepada hati yang adalah tertuju kepada Engkau semata. Karena bantulah kami, apapun warna situasi dan kondisi kami, adalah kami yang mengalami Allah dalam setiap peristiwa dan pengalaman kehidupan kami, dan Engkau satu-satunya menjadi tempat perlindungan. Karena bantulah kami ya Tuhan, seiring dengan kondisi di mana kami masih harus berada di tengah-tengah situasi ketika kami masih belum bisa berkumpul dalam sebuah perjumpaan ragawi. Kami masih berada dalam kultur virtual worship di mana hari lepas hari kami hayati itu. Tapi bahwa keajaiban itu terjadi, Engkau hadir dalam beragam macam situasi dan kondisi kami yang serba terbatas,
dan di dalamnya bahkan hadir di tengah-tengah rumah-rumah tangga dan keluarga kami, bahkan setiap realitas dan pengalaman kehidupan kami, sehingga iman kami selalu bersaksi bahwa segala sesuatu adalah ajaib karena kehadiran-Mu. Yang kami ingat adalah semua kebaikan-Mu. Kami kuatkan dan teguhkan kami, pribadi, keluarga maupun gereja serta masyarakat, untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dan berkiblat hanya kepada Engkau sebagai Tuhan, Allah Tritunggal, yang di dalamnya kami melangkah dengan berpengharapan bahwa Engkau sajalah Allah yang menemani hari-hari kehidupan kami dan hadir dalam realitas kehidupan kami. Berkatilah kami sebagai keluarga, hadir kami sebagai orang tua, bersama-sama dengan anak-anak. Bantulah kami untuk memaknai kehadiran kami dengan selalu mempersaksikan kebaikan Tuhan itu. Kami menjalani semua aktivitas, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, sembari tetap terus percaya bahwa bersama-sama dengan Engkau kami kuat, kami tabah, kami mampu untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan dan selalu mengingat kebaikan Tuhan yang memberikan energi bagi kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau satu-satunya kiblat dan tempat perlindungan kami, sehingga kami boleh melangkah dengan hati iman kami terarah hanya kepada Engkau ya Allah, yang akan selalu hadir, menemani, berjalan bersama di kehidupan kami hari lepas hari itu. Karena yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan, yang takut, cemas, tawar hati dan patah arang Engkau kuatkan kembali, sehingga di dalam perkenan-Mu melangkah sembari menjadi orang percaya dan bersyukur bahwa di dalam Engkau selalu punya kekuatan. Setiap rencana kegiatan yang mau kami buat, semua terwujud dengan baik, karena kami terfokus hanya kepada Tuhan, di mana kami boleh jalani kehidupan kami sembari percaya bahwa pengasihan Tuhan berlaku bagi kami. Dan dimanapun kami berada, Engkau Allah selalu hadir, sehingga kami hadir di dalam cinta-Mu, di dalam pengharapan karena Engkau, dan di dalam iman kepada-Mu saja, sehingga iman, pengharapan, dan kasih menjadi sumber kekuatan bagi kami semua untuk memaknai hari lepas hari kehidupan kami. Engkau berkati jemaat Ebenezer DKI Jakarta, rahmatilah dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dilakoni. Keluarga lepas keluarga di jemaat ini, Engkau kuatkan kami semua untuk tetap terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan menjalani hari lepas hari sebagai keajaiban yang Engkau nyatakan. Dan kami berterima kasih bahwa hanya karena kebaikan Tuhan itu sajalah kami boleh bertahan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, bantulah kami untuk melihat setiap jejak-jejak kebaikan dan cinta-Mu. Dan hati kami tertuju hanya kepada Engkau, untuk dimanapun kami berada, sekalipun dari kamar-kamar kami, rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga kami, Engkau sajalah menjadi kiblat kehidupan kami, di mana segala pujian dan penyembahan kami tertuju kepada Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan kami semua sebagai warga masyarakat, hanya karena kekuatan dan penyertaan serta tempat perlindungan yang sejati di dalam Engkau, kami berlari dan menuju untuk mencari perlindungan daripada-Mu. Bantulah ya Tuhan, sehingga di dalam Engkau kami dilepaskan dari beragam macam belenggu persoalan dan pergumulan, beragam macam krisis akibat dampak dari COVID-19. Dan dalam kekuatan Tuhan, tiada yang mustahil, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan diperoleh, pengharapan kembali tumbuh, dan sebagai bangsa kami bergerak maju untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan itu, dan kebaikan Tuhan itu yang merahmati kami sebagai bangsa yang semakin bermartabat. Terima kasih untuk malam hari ini, Engkau boleh memberkati kami dengan setiap rencana yang mau kami buat, semua terjadi dalam perkenanan dan kehendak-Mu atas kami, untuk lebih besarnya kemuliaan Bapa di sorga, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita kembali melangkah dengan hati hanya tertuju kepada Allah sebagai kiblat yang sejati. Dimanapun kita berada, yakin dan percayalah bahwa kehadirannya nyata,
dan di dalamnya memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap terus melangkah dengan setia. Tuhan memberkati kita untuk berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang. Damai sejahtera dan berkat-Nya melingkupi kita semua sebagai anak-anak-Nya yang selalu menaruh pengharapan hanya kepada Allah Tritunggal saja. Tuhan memberkati kita. Amin.